Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul siyam syahrul mubarak, syahrul ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a amin, warzuqna fahman wasi'a amin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع. اللهم يسر لنا بشفاعة نبيك الكريم سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ويسر لنا بزيارة قبور حبيبنا وصحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan dan takdirkan kita untuk bisa kembali duduk sejenak dalam rangka thalabul ilmi setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat, serta ilmu yang bisa menuntun langkah kaki kita menuju ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yang sesaat lagi, sebentar lagi Ramadan akan berlalu, pergi meninggalkan kita. Namun di balik kepergian bulan Ramadan yang agung ini, ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita yang mau menjemputnya, yakni malam malam-malam di 10 hari terakhir. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah yang istimewa, yakni berupa pahala seperti orang yang melaksanakan amalan ibadah 1000 tahun. Itulah yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Kebanyakan kita menghitung kapan Lailatul Qadar tiba baru beribadah. Ya, mestinya jalanin saja Ramadan sebagaimana biasa sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, tanpa harus menghitung-hitung kapan Lailatul Qadar hadir.
Karena kalau sudah Allah takdirkan itu menjadi bagian dari karunia-Nya kepada hambanya yang istiqomah dalam menjalankan amaliah ibadahnya, maka Lailatul Qadar tidak akan pergi kemana. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita baru mau ibadah, baru mau sholat malam, kalau sudah ganjil, kalau genep kagak jadi. Dan Rasulullah SAW selalu memberikan perhatian terutama di akhir-akhir bulan Ramadan. Maka 10 hari terakhir disunnahkan kita untuk i'tikaf, ya, karena kita tidak tahu apakah Lailatul Qadar itu di malam ganjil atau di malam genap. Yang jelas Rasulullah menyebutkan bahwa di 10 hari terakhir ada satu malam yang khairum min alfi syahr, yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ikhwan fillah, Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika kami merasa bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar?" Ya. Biasanya malam itu ditandai, ada tanda-tandanya bagi orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah, ya, turunnya Lailatul Qadar. Satu, di siang harinya tidak terasa panas yang menyengat, ya, karena tatanazzalul malaikah, turun para malaikat. Kemudian angin pun tidak kencang berhembusnya, ya, dan suasananya ketika malam hari hening. Nah, ini tanda-tanda secara kasat mata yang bisa kita ambil sebagai ciri dari hadirnya Lailatul Qadar. Nah, Siti Aisyah sempat bertanya kepada Rasulullah SAW, seandainya aku merasakan feelingku bahwa ini adalah Lailatul Qadar, kan feeling nih, ya, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, fakunu, bacalah oleh kalian, oleh kamu wahai Aisyah, satu doa yang memang Rasulullah ajarkan langsung kepada Aisyah dan secara tidak langsung juga diajarkan kepada kita. Apa itu doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, kalau kita infirad sendirian, Allahumma inni afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Doa ini pasti sudah hafal semua, karena setiap malam biasanya dibaca di menjelang atau di sesudah sholat tarawih. Ya. Kita baca bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini perbanyak membaca doa ini. Allahumma inni afuwun karim, ya Allah, hamba memohon kepadamu yang maha memberi maaf, ya. Tuhibbul afwa, engkau maha senang kepada orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah segala kesalahanku. Ya, ini intisari dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah. Ikhwan fillah, di dalam Asmaul Husna, nama-nama baik bagi Allah, ada kata al-afu atau ya afu, ada ya Ghaffar atau yang maha mengampuni. Nah, kita lihat apa perbedaan ampunan dengan maaf, ya. Ada ampunan, ada maaf, ya. Beberapa ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ghafur, ampunan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan, tahu perbuatan tersebut salah tapi dia kerjakan, itu dosa, berujung kepada dosa, maka ujungnya adalah ampunan.
Ingat ya, Ghafur atau ampunan Allah diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang perbuatan itu dia tahu itu adalah salah, tapi dia kerjakan. Maka akhirnya perbuatan tersebut berujung kepada dosa. Dan dosa itu ya, adzanbu tajlibul bala wal musibah. Dosa itu akan mengundang datangnya bala dan bencana. Ya. Makanya di sebagian Al-Quran mengatakan bahwa musibah dan bencana yang terjadi di dunia ini bima kasabat aidikum, zuharul fasada fil bahri wal bahri bima kasabat aidikum. Musibah bala bencana yang terjadi di dunia ini itu akibat perbuatan dosa manusia, perbuatan tangan manusia. Nah, maka akan berujung kepada musibah. Tapi kalau maaf, al-afu itu adalah permohonan maaf atau maaf yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan suatu perbuatan yang dia tidak ngerti apakah perbuatan tersebut ya, salah atau tidak. Maka ujungnya adalah pemaafan. Ya. Nah, ini bedanya. Kalau dosa itu ketika Allah memberikan ampunan, dosanya masih ada. Ya. Tulisannya masih tertera. Tapi kalau sudah al-afu, itu tidak ada tulisan, tidak ada bukti di catatannya. Itu al-afu bedanya. Maka tingkatannya al-afu itu lebih tinggi daripada al-ghafar. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah, "Qul," baca. Ya. Allahumma inni afuwun karim. Minta kepada Allah maaf. Apa sebab? Ikhwan fillah jamaah rahmatullah. Saya teringat ada satu kisah. Ketika Imam Hasan didatangi oleh seorang anak muda. Kata anak muda, "Tuan, saya sedang punya masalah. Hidup saya susah. Pekerjaan belum dapat. Penghasilan tidak punya. Istri tidak ada. Mana ada istri yang mau menikah sama pengangguran. Hidup saya susah. Apa yang saya harus lakukan?" Kata Imam Hasan, "Fastaghfiru rabbakum." Ya. Mohon ampun kepada Allah. Nah, hanya itu Tuan. Ya, hanya itu saja. Belum sempat si anak muda ini beranjak dari hadapan sang imam, tiba-tiba ada seorang ibu juga yang datang mengadu. Kata sang ibu, "Tuan, saya sedang punya masalah." "Apa masalahnya?" "Keluarga sedang hancur. Ya. Kemudian kehidupan nafkah juga sedang berantakan. Sedang di ujung tanduk. Apa yang harus saya lakukan untuk memulihkan kembali keluarga agar keluarga kami menuju kepada keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah?" Sang imam pun kemudian menjawab, "Fastaghfaru." Maka mohonlah ampun kepada Allah. Tak lama berselang pun ada seorang pedagang yang juga mengeluhkan tentang kondisi bisnisnya, dagangannya, jualannya yang cenderung mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Berbagai macam upaya sudah dilakukan tapi tidak kunjung ada perbaikan. Maka ketika ditanyakan solusinya, Imam Hasan pun menjawab, "Fastaghfiru rabbakum." Mohon ampun kepada Allah. Terakhir datanglah seorang raja, seorang pemimpin wilayah yang juga mengeluhkan tentang kondisi bangsa dan negaranya yang terus menerus dihajar dengan berbagai masalah, dihantam dengan berbagai macam musibah, mulai dari puting beliung, banjir bandang, kemudian gempa, ya, belum lagi tragedi-tragedi kejadian yang lainnya. Seakan-akan musibah bencana tidak berlalu di kehidupan masyarakat bangsa dan negaranya. Dia kemudian bertanya, "Tuan, apa yang harus saya lakukan agar bangsa dan negara saya
agar kehidupan masyarakat di negeri kami menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka sang imam pun menjawab, fastaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Allah. Karena bisa jadi musibah, bala, bencana dan kesusahan serta kesulitan yang kalian alami itu akibat dari perbuatan dosa dan maksiat yang kalian lakukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surat Yasin, "Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Dan tidak adalah ada kejadian yang menimpa kepada diri kalian kecuali itu adalah peringatan yang Allah berikan kepada kita. Hanya sebagian besar dari kita mu'ridin, selalu berpaling, seakan oh ini bukan urusan dosa, ini hanya kejadian yang sifatnya nature of law, ya, kejadian alam saja. Padahal tidak ada sehelai daun pun yang jatuh dari pohonnya, dari rantingnya, kecuali semua ada dalam kehendak dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Si anak muda yang dari tadi dia perhatikan kenapa dari sekian banyak masalah yang berbeda, tapi jawabannya cuma satu. Kita disuruh beristighfar kepada Allah. Dia tanya, Tuan Syekh, kenapa Tuhan memberikan jawaban yang sama masalah saya, masalah ibu ini, dan masalah yang lainnya yang beraneka ragam dengan satu jawaban? Kata imam, bukan saya yang memberikan jawaban, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di dalam Quran surat Nuh, surah ke-71, di ayat 9, 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka memohonlah ampun kalian kepada Allah atas perbuatan salah dan khilaf. Ingat, disadari atau tidak, kullu bani Adam khata. Setiap umat manusia, anak keturunan Adam pasti punya salah, pasti pernah berbuat dosa. Betul? Disengaja atau tidak? Ya. Wa khairun khata'iha at-tawabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah mereka yang mau bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Dan subhanallah, dalam hadis qudsi Allah katakan, aku lebih senang melihat hambaku ketika dia kembali kepadaku memohon ampun setelah dia melakukan perbuatan dosa dan kesalahannya, bahkan senangnya lebih daripada seorang pengembala kambing yang kehilangan kambingnya, kemudian kambing itu datang kembali atau ditemukan. Allah karim. Allah senang ketika melihat hambanya yang sudah berbuat dosa dan maksiat datang berharap ampunan dan permohonan maaf kepada Allah, bahkan lebih senang, kata Allah, daripada seorang pengembala yang kehilangan ternaknya setelah dicari kemana-mana tahu-tahu ketemu. Subhanallah. Ya, maka tugas kita adalah memohon ampun kepada Allah. Apa jaminan Allah? Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya, terlebih di bulan suci Ramadan, Allah bukakan pintu ampunan seluas-luasnya. Kemudian di lanjutan ayatnya Allah menegaskan, yursilis samaa alaikum midrar. Dan Allah akan menurunkan air hujan untuk kalian. Inilah bentuk rahmat Allah. Setiap Allah hendak menurunkan rahmatnya, maka Allah akan mengawalinya dengan kalimat ghafar. Innahu huwal ghafurur rahim. Tidak akan turun rahmat Allah kalau ampunannya tidak didapatkan. Maka syarat untuk mencapai rahmat Allah, syarat untuk menggapai rahmat Allah, tidak ada cara lain kecuali dengan cara memohon ampunan Allah. Yursilis sama, kalau Allah sudah ampunkan dosa kita, kesalahan kita, maka selesai sudah urusan kita. Itu kira-kira. Ya, selesai sudah masalah kita. Ya, di take over sudah sama Allah. Yursilis sama, Allah akan turunkan rahmatnya. Wa yumdidkum bi amwalina wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara.
dan Allah akan tambahkan kepada kalian keberkahan hidup sejak di dunia ini. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin dapat rahmat Allah, maka yang harus dicari pertama kali adalah ampunannya, ya. Masya Allah. Jadi berapa kali kita minimal memohon ampun kepada Allah setiap harinya? 100 kali. Sudah diamalkan? Ya. Minimal kita mohon ampun kepada Allah 100 kali di setiap harinya. Karena Rasulullah SAW memberikan garansi kepada kita, ya, malazimal istighfar, siapa yang mendawamkan istighfar setiap harinya dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah memberikan 3 garansi, ya. Ja'alallahu lakum min kulli dhaiqin makhraja, Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap masalahnya. Selesai sudah urusannya. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah angkat kesusahan dalam dirinya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak diduga-duga. Tapi sekali lagi, dosa yang dilakukan oleh setiap kita masih ada catatannya, hanya tidak dibuka oleh Allah kepada makhluk yang lainnya, ditutup. Karena nanti pada saat yaumil mahsyar, ya, orang yang berdosa yang mendapatkan ampunan Allah akan diperlihatkan tentang catatan-catatan amalnya, dan disitulah orang yang mendapatkan ghafur, ampunan Allah, dia akan diperlihatkan dan dia mengakui, maka ditutuplah catatan itu, ya, dari pandangan manusia lainnya. Cukup hanya dirinya dengan Allah, dan Allah tidak akan menyiksanya. Apa sebab? Karena dengan dimaafkannya kesalahan kita, maka turunlah Ar-Rahim, kasih sayang Allah. Berbeda dengan Al-Afu. Kalau maaf karena ketidakpahaman kita, contoh begini, orang yang belum ngaji baca Fatihah diwasolkan seakan benar, kan begitu. Ini contoh konkret, ya. Maka di situ ada kata maaf. Kenapa mereka kemudian mewasolkan Fatihah di dalam sholatnya? Oh, karena belum ngaji, dia belum paham misalnya. Tapi kalau kita sudah ngaji, kita sudah paham, sudah ngerti, kemudian kita melakukan kesalahan tersebut, itu baru namanya dosa, dan di situ ada pengampunan. Kalau yang pertama kita maklumi ketidakpahaman orang tersebut, maka kategorinya maaf di situ. Nah, kalau maaf itu sudah tidak ada lagi catatan sedikit pun di catatan amal keburukan kita. Masya Allah. Contoh lagi, bagaimana dengan orang yang tinggal di sebuah terpencil yang tidak ada informasi untuk mengenal Allah? Apakah dia mendapatkan ampunan atau maaf? Nah, maka di situ kalau kesalahannya tidak disengaja, kesalahannya karena ketidakpahaman, maka maaf yang terjadi. Tapi kalau kesalahannya disengaja, dia karena ngerti, maka ampunan yang dibutuhkan. Itu kira-kira perbedaan antara maaf dengan ampunan. Jadi maaf itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan ghafur atau ampunan Allah. Ikhwan fillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat dulu waktu zaman Nabi Ibrahim, ya, ada seorang anak muda, ya, sudah berkeluarga, yang kemudian Allah berikan peringatan, cuman nggak sadar-sadar sampai Allah habiskan seluruh kehidupannya. Ceritanya begini. Dia tinggal di sebuah kampung bersama dengan keluarganya dan masyarakatnya. Tiba-tiba di kampung tersebut dihajar dengan gempa yang sangat hebat, sehingga meluluh lantakan seluruh bangunan. Banyak yang korban pada saat kejadian tersebut. Si anak muda sempat bertanya dalam hatinya, "Ya Rabb, apakah tanda gempa ini adalah peringatan darimu agar aku bertaubat atas perbuatan dosaku?" Akhirnya dia bantah sendiri. Kata dirinya,
ini mah kejadian biasa. Ya, ini karena ada pergerakan lempengan dan sebagainya. Pokoknya dia berbicara seperti seorang ahli geologi, menafikan bahwa ini terjadi karena kehendak Allah. Akhirnya urunglah dia untuk bertobat. Kemudian hijrahlah orang tersebut, dibawalah keluarganya ke satu wilayah. Di tengah perjalanan, pada saat dia sedang mengarungi lautan, tiba-tiba perahunya bocor, Pak. Tenggelam, tidak ada yang tersisa. Barang-barang bawaannya semua lenyap. Yang selamat hanya dirinya dan anak yang paling bontot, kata Nabi. Hanya dirinya dan anak yang paling bontot. Istrinya meninggal, yang lainnya meninggal. Dia bicara lagi dalam hati, ya Rob, apakah peringatan ini pertanda bahwa engkau sedang mengingatkanku untuk selalu segera bertobat? Ini kejadian biasa karena gelombang tinggi, gelombang pasang dan sebagainya. Akhirnya dia urungkan lagi diri untuk bertobat kepada Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan, wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Sampailah dia ke seberang pulau berdua dengan anak kecilnya. Tinggallah dia di situ, tidak ada makanan. Yang tersisa dirinya, anak kecil dan panah untuk berburu. Kemudian rasa lapar menyerang, anak kecilnya ditinggalkan di sebuah tempat, dia pergi berburu. Ya, lama dia pergi, tidak menemukan buruannya. Pada saat dia kembali, tiba-tiba dia melihat ada sesuatu yang bergerak di balik semak-semak. Dipanahlah. Ternyata yang dipanah itu bukan binatang buruan, tapi anak kecilnya yang sedang merangkaknya. Mati di tangannya sendiri. Subhanallah. Tinggallah dia sendiri memegang anak panah yang berlumuran darah. Dalam hati pun dia berkata, ya Rob, apakah dengan kematian anak saya ini pertanda bahwa engkau sedang mengingatkanku untuk segera bertobat dari perbuatan dosa dan salahku? Ini kejadian tidak sengaja. Akhirnya urung lagi dia bertobat. Sampai datanglah sebuah rombongan, ya, kafilah untuk mencari pembunuh yang memang ngumpet di wilayah tersebut. Kemudian menemukan si anak muda ini sedang memegang anak panah yang berlumuran darah. Maka sang tersangka kemudian dibawalah, kemudian dihukum. Ya, dia pikir dialah sang pembunuhnya. Ya, akhirnya dipotonglah tangannya dan kakinya, sampai kemudian dicongkel dia punya matanya. Barulah di situ kemudian, ya Allah, apakah ini pertanda bahwa saya harus segera bertobat? Ya. Dalam kondisi seperti itu, dia yakin bahwa inilah wayahnya, waktunya saya untuk memohon ampun. Barulah setelah habis-habisan, Pak, hartanya habis, keluarnya habis, bahkan tubuhnya habis, dia datang kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Khalilullah, apakah masih ada kesempatan saya untuk bertobat? Maka Ibrahim alaihissalam kemudian menjawab, ya, tubu ilallah, innallah yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Tobatlah kepada Allah dan Allah akan menerima tobat hambanya sebelum nafasnya terlepas dari tenggorokannya. Maka disitulah dia kemudian memohon ampun di pangkuan Ibrahim alaihissalam, meninggal dalam keadaan bersyahadat. Ibrahim alaihissalam dikabarkan oleh malaikat tentang ahal ihwal si anak muda ini, dia geleng-geleng kepala. Masya Allah, kenapa engkau selalu menunda pertaubatan? Padahal Allah selalu mengingatkanmu di setiap keadaan, di setiap kejadian. Allah pertama ambil hartanya. Apa sebab? Dengan cara jumpa. Karena engkau bakhil dalam kehidupanmu. Dititipin harta bukan untuk berbagi dan peduli, malah untuk apa? Bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Padahal tidak Allah titipkan harta kepada kalian, kecuali dari sebagian harta itu ada hak dan milik orang lain yang harus dibagikan. Tapi sebagian kita menganggap bahwa ini adalah harta kita, hasil usaha kita. Akhirnya dengan harta tersebut kita bermegah-megahan. Allah hancurkan das dengan cara apapun.
Kemudian Allah ambil juga anak istrinya, disisakan satu. Apa sebab? Karena orang ini tidak bisa mengajak anak istrinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberadaannya akan semakin memberatkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah, maka diambillah sebagian dari tanggung jawabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala potong tangan dan kakinya si anak muda ini, karena selama hidupnya si anak muda kakinya tidak pernah dilangkahkan ke majelis talim, ke masjidnya Allah, salat berjamaah, tangannya bakhil dan pelit, maka Allah kemudian potong tangannya. Nah, dia paham itu adalah sebuah kesalahan, maka dia yang diharapkan adalah ampunannya. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah, tetap istiqomah, perbanyak istighfar minimal 100 kali setiap harinya. Kemudian lakukan juga sholawat, karena subhanallah, saya baca di dalam kitab, di dalam hadis qudsi sebagai closing, pernah satu hari Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun yang bernama kebun Aswaf, bukan Aswak ya, kalau Aswak itu pasar. Aswaf ini kebun miliknya Abdurrahman bin Auf yang akhirnya dihibahkan atau disedekahkan. Dilihatlah oleh Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW sedang sujud. Diperhatikan, ternyata sujudnya lama sekali. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf menganggap bahwa Nabi ini meninggal karena nggak bergeming. Dideketinlah sama Abdurrahman bin Auf. Nabi sadar bahwa sujudnya ada yang ngedeketin. Bangkitlah Rasulullah dan dia tanya, "Wah banata, siapa engkau?" "Ana Abdurrahman bin Auf." "Ada keperluan apa?" "Ya Rasul," kata Abdurrahman, "aku melihat kau sujud lama sekali, seakan-akan kau akan pergi meninggalkan kami selamanya. Ada apa gerangan?" Rasulullah kemudian memalingkan wajahnya menghadap kepada Abdurrahman bin Auf dan beliau menyampaikan, "Atani Jibril alaihi salatu wassalam wa akhbirni." Jibril alaihi salatu wassalam datang kepadaku dan dia mengabarkan, "Amma yurdika ya Muhammad, amma yurdika ya Muhammad." Aku sujud tadi karena sujud syukur. Apa sebab? Jibril memberikan kabar kepadaku, kabar yang sangat baik, sehingga aku pantas untuk sujud syukur, bahkan aku merasa tidak pantas untuk mengangkat kepalaku. Apa yang dikabarkan oleh Jibril alaihissalam? "Amma yurdika ya Muhammad." Berbahagialah wahai Muhammad, berbahagialah wahai Muhammad. Kebahagiaan apa yang harus saya lakukan, yang saya rasakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yusalli alaika ahadim min ummatika illa salaitallahu alaihi asyran." Tidak ada orang yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad di antara umatmu, kata Allah nih, tidak ada orang yang bersalawat di antara umatmu wahai Muhammad. Salawat itu artinya memohonkan rahmat kepada Rasulullah. Illa salaitallahu alaihi asyran, kecuali Allah akan memberikan 10 rahmat untuk yang membaca salawat kepadamu. Satu. Jadi kalau kita baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka 10 rahmat akan Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, la yusallim alaika min ummatika illa salamtullahu alaihi asyran. Tidak ada keselamatan yang dipanjatkan, yang dimohonkan oleh umatmu untuk wahai Muhammad illa salamtullahu alaihi asyran, kecuali Allah akan memberikan 10 keselamatan untuknya. La yubarrik alaik illa barakatullahu alaihi asyran, dan tidak ada di antara umatmu yang memohon keberkahan untukmu kecuali Allah timpahkan 10 keberkahan bagi orang yang memohonkannya. Maka tingkatan salawatnya yang sempurna, ikhwan fillah, salawat yang terpendek, salawat yang terpendek sempurna, salawat yang diajarkan oleh Sayyidina atau oleh malaikat Jibril. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ada salawat yang sempurna, yakni salawat yang di dalamnya harus memiliki 3 unsur doa. Selain salawat, juga salam dan juga keberkahan. Jadi salawat yang sempurna
adalah salawat yang bunyinya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi mulai sekarang saya juga baru ketemu nih ya, kalau kita salawat yang sempurna sama seperti salam yang terpendek assalamualaikum, salam yang lebih bagus assalamualaikum warahmatullah, salam yang sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salawat yang pendek sempurna Allahumma sholli ala Muhammad, salawat yang lebih bagus Allahumma sholli wa sallim, karena ada perintah di dalam Quran surat Al-Ahzab wa sallimu taslima. Kemudian salawat yang paling lengkap sempurna adalah ada unsur keberkahan di dalamnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa dipahami? Ya, insyaallah. Jadi di dalam salat boleh baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh juga ditambahkan dengan sempurnaan salawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Dan sekali lagi, salawat yang dibaca minimal berapa setiap harinya? 100. Ya, jangan sampai dilepaskan, dan itu jadikan sebagai amalan yaumiyah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada tambahan dalam hadis yang lain, selain dari 3 doa yang akan berbalik kepada diri kita, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, man sholla alaika min ahadim min ummatika illa, ya, tidak ada salawat yang dibaca dari umatmu 1 kali saja kecuali illa rafa'ahullahu alaihi asyra darajatin, kecuali Allah akan mengangkat 10 derajatnya. Jadi 1 kali salawat diangkat oleh Allah 10 derajat kedudukan kita di sisinya. Wa maha anhu, bukan hanya 10 derajat dinaikkan, wa maha anhu asyra sayiatin. Siapa yang membaca salawat kepada wahai Muhammad, maka Allah akan menghapuskan seluruh kesalahannya. Jadi kalau 100 kali kita baca setiap hari, berarti 1000 kesalahan dan dosa yang kita perbuat akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain daripada doa tadi yang diajarkan oleh Nabi kepada Siti Aisyah di akhir penghujung bulan Ramadan dengan memperbanyak doa Allahumma inni afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, maka perbanyak juga istighfar dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna, dengan segala harap mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa kembali, ya, dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur. Dan yang terlebih, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita, Allah maafkan segala khilaf kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan ampunan, maaf dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam setiap kajian ada kesalahan kata, ada khilaf yang tidak disengaja, mohon dibukakan pintu ampunan dan pintu maafnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf, yuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah sempurnakan. Ya, sebelum tutup, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kami belum baca. Yang pertama terkait dengan doa tadi riwayat yang kami pahami, misalnya Allahumma inni aqul. Ya. Hari ini Ya. Ya. Baik. Terkait dengan amalan itu bisa juga mungkin ada hadis yang menguatkan sholat tahajud berjamaah. Ya. Karena kita yang
10 malam terakhir itu berharap ini sudah diagenda ya. Mudah-mudahan ini menguatkan kita juga paling tidak punya dasar dan tujuan. Ya. Dan juga bisa menepis bahwa yang ini tidak ada amalan dari Rasulullah SAW. Ya. Baik. Terakhir Ustaz, tadi saya tertarik dengan kajian Al-Afu Al-Ghafur. Ya. Jadi saya diskusi juga, teman-teman ada diskusi juga. Ketika Allah mengampuni, apakah kira-kira itu berbeda sama itu dengan kita diskusikan. Ya. Tapi kalau dari kajian ini kan, itu kan selalu ada iman halalu, tidak halalu bayin. Ya. Al halalu bayyinun, al haramu bayyinun, wa bainahuma. Oh ya. Tapi tidak ada artinya sebab pun tidak ada artinya jurus ke haram juga gitu kan. Nah, artinya kalau kita kaitkan dengan al-afu, ya kan, di situ nggak ada ini, nggak ada celah gitu kan. Semuanya dosa berarti. Kita sudah halal, baik-baik. Ya. Tapi sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ketika haram, ya, Harus. Ya. kita udah tahu contoh yang paling sering di muamalah, ya kita udah tahu Riba. Iya. Riba. tapi tetap kita lakukan. Nah, di situ Itu dosa masuknya. Dosa. Ah itu. Nah, yang kaitan dengan manusia, ini case tadi lah ya. Mungkin kita menyadari yang dulu ketika kita tadi baca apa anak kafara, kemudian juga doa Allahumma inna ta'ala. Iya. Kita menyadari di perenungan kita, sebenarnya ya Allah, muamalah kita yang dulu gitu ya, utang kita, Ya. atau kita pernah belajar makanan di kantin yang kita makan, dan kita belum sempat Meminta maaf. Ya. dan orangnya udah belanja. Nah di situ apa? Yang harus dilakukan. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya. Wa tabarakallah. Jadi ada dua versi ketika kita memohon maaf kepada Allah. Versi yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. Kalimatnya ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini pendek. Tapi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dalam Sahih Bukhari juga, ini ada dua hadis sahihain. Jadi Allahumma innaka afuwun karim, ada tuh. Jadi ini Tirmizi, dan oleh Albani ini sahihain, dua-duanya sahih. Jadi boleh mau yang pendek, Allahumma inni afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni boleh, atau mau yang panjang Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, itu boleh, sahih dua-duanya. Ya. Nah, ini penjelasan hadisnya, dan itu sudah disahihkan oleh ulama-ulama hadis, ya. Ada di kitab Sahihain, ya. Bukhari Muslim. Kemudian pada prinsipnya ketika kita melakukan kesalahan yang kita belum tahu, ya, belum tahu bahwa itu adalah salah, maka ujungnya maaf. Tapi kalau tahu itu adalah salah, seperti tadi ya riba misalnya, udah tahu kita ini riba itu haram, tapi kita masih kita kerjakan dengan berbagai alasan tentunya, maka yang kita butuhkan adalah ghafur, maaf, ya. Nah, termasuk juga maka kata Nabi, ketika kita melakukan amalan-amalan yang lainnya, ya, tadi muamalah termasuk saya, makanya kenapa kita dorong dengan terus memperbanyak istighfar itu, yaitu tadi, karena kita banyak tahu sebetulnya, banyak tahu itu adalah sebuah ketetapan Allah, ya, untuk kita hindari, cuman karena kita belum bisa meninggalkan secara keseluruhan, kan itu. Kita masih doyan berbuat dosa, kita masih doyan berbuat maksiat. Itulah yang kita mohonkan ampunan Allah. Paham, ya, kita jangan memandang aurat perempuan yang lain mahrum saja itu sudah dosa. Tapi kan karena situasi kondisi, coba kalau di mana, di kereta api, apa di busway, apalagi kalau saya pernah ketika saya ngajar di Jakarta naik busway Pak dari Kalideres, kebetulan dulu belum ada pandemik nih, masya Allah, berdiri saking penuhnya, pas di depan saya orangnya nggak pakai dalaman, Pak, you can see, keteknya kelihatan, dia begini, masya Allah, pas di depan, saya pakainya begini,
Astagfirullah, kan repot itu begitu ya. Nah yang model begitu yang kita tidak bisa menghindar itu kalau dipandangin terus dosa, nggak dipandangin mubazir kan. Maka yang diharapkan apa? Ampunan. Nah sekali lagi ya, yang terpenting ini sadari bahwa itu adalah sebuah perbuatan dosa ya, karena itu yang paling Allah senangi ketika kita sadar bahwa kita datang kepada Allah sudah melakukan perbuatan salah dan dosa dan kita mohon ampunannya. Itu yang Allah senangi. Maka disitulah wasilah turunnya rahmat Allah. Yang paling kesel itu udah tahu salah ya, apa tuh kalau bahasa kita, ngeyel, nggak ngakuin itu kesalahan. Itu yang paling Allah kesel, Pak. Masya Allah. Makanya ya, ketika Rasulullah SAW ya, mengingatkan para sahabatnya ya, mohonlah di doa terakhir ya, Allahumma rzuq taubatan nasuha, mohonlah kalian kepada Allah agar Allah membimbing kita ya untuk senantiasa menjaga pertaubatan kita dengan sesungguhnya sebelum datangnya kematian. Ya, disitulah perlunya kita terus memohon istighfar kepada Allah. Ingat, tidak ada dosa besar kalau kita terus-terusan memohon ampun kepada Allah. Tidak ada dosa besar kalau kita terus memohon ampun kepada Allah. Dan dosa tersebut walaupun kecil akan menjadi besar kalau kita tidak pernah memohon ampunan kepada Allah. Maka sekali lagi ya, tugas kita adalah selalu cari ampunan Allah, karena di balik ampunan, ingat, di balik ampunan saya kemarin lupa lagi, setiap Allah mencantumkan kalimat Ghafur atau kata Ghafur pasti digandeng dengan kalimat Rahim, Ghafurur Rahim, karena di balik ampunan ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah ya. Maka kemudian yang ketiga, untuk tahajud bersama ya atau qiyamul lail itu sebetulnya dalam rangka riyadhah kita, kemudian juga dalam rangka pembelajaran ya. Jadi secara umum dalilnya ada di dalam Quran surat Al-Isra ya, bahwa wa minal laili fatahajjad bihi nafitalak ya. Jadi di sebagian malam maka bertahajudlah kalian. Nah, tahajud di sini ya bisa diartikan bahwa perintahnya adalah perintah infiradi ya, tidak untuk berjamaah, tapi boleh dilakukan berjamaah dalam rangka memberikan semangat atau pembelajaran kepada jamaah yang lainnya ya, dalam rangka tarbiyatul ibadah ya, pendidikan atau syiar juga ya, untuk memberi semangat biar nanti setelah Ramadan berlalu ini loh yang harus kita jaga ya, dilihatkan untuk tarbiyah ya, untuk dalam rangka pendidikan. Saya seperti kita sering mengadakan duha bersama, padahal kan sunnah muakkadahnya doanya masing-masing, tapi boleh di situ dilakukan duha bersama di dalam rangka tarbiyah, memberikan contoh kepada yang lainnya yang tadinya kurang semangat menjadi lebih semangat, yang tadinya belum paham menjadi paham. Terus juga sekalian juga memberikan pendidikan kepada generasi-generasi di bawah kita ya. Jadi boleh, hukumnya boleh untuk melaksanakan sholat tahajud bersama. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di dalam perjalanan ini kita merasa bahwa amalan-amalan itu biasa-biasa saja di bulan Ramadan kita. Ternyata baru sekarang udah terakhir. Ya. Ini kerisauan ya, saya pribadi saya risau dengan amalan-amalan yang bisa dilakukan. Kemudian yang keduanya adalah bahwa tantangan 10 hari terakhir ini cukup banyak. Kemudian itu sudah mungkin bagi orang-orang pekerja terutama. Saya merasa bahwa pengen sekali di bulan 10 hari ini itu pengen full gitu kan. Bisa itikaf itu ya, Masya Allah. Nah, bagaimana sikap atau mungkin juga apa sih yang harus kita lakukan? Kita kesibukan kita rutinitas tambah terus dua terakhir kita tangan selalu berat, kesibukan masih banyak. Iya. Nah, gimana kita bagaimana
mendapat 10 hari terakhir dengan maksimal. Ya. Terima kasih. Baik. Kalau dulu para sahabat memang dia meninggalkan urusan dunianya. Dia cuti, kalau bahasa kita mah cuti kali ya. Dia tinggalkan urusan dunianya, dagangnya, apanya. Demi apa? Demi mengkonsentrasikan dirinya untuk menjemput Lailatul Qadar tadi. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu, ya. Maka bagi orang yang tidak bisa ya memisahkan diri dari dunia, dari pekerjaan, dari aktivitas, maka lakukan apa yang bisa kita lakukan, ya. Artinya ya do the best lah dalam posisinya. Kalau bahasa kita, lakukan yang terbaik di posisi kita yang bisa kita lakukan saat ini. Kalau kita memang belum bisa meninggalkan dunianya, maka jadikan dunia ini sebagai lantaran untuk menjemput keridhaan Allah. Dengan cara apa? Ya mulai ya bekerjanya dengan cara-caranya Allah, kan itu ya. Kemudian hindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan sebagainya. Sambil niatkan bekerja ini juga adalah bagian dari perintah Allah untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Di samping itu, sisakan sebagian dari harta yang sudah kita berikan, yang sudah kita dapatkan dari hasil pekerjaan tersebut. Nah, itu juga salah satu ciri bahwa kita berbuat ya di posisi kita dengan cara berbagi dan peduli. Insyaallah ya, artinya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya kalau memang kita bisa lakukan untuk riyadhah di 10 hari terakhir dengan itikaf, itu lebih bagus. Tapi saya tidak bisa, kalau saya nggak kerja, anak saya nggak makan, istri saya nggak makan, maka lakukanlah itikaf atau amalan lain di saat posisi kita, ya posisi seperti tersebut, ya artinya dengan tetap menjaga amaliyah ibadah kita, ya mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi lebih kurang mohon maaf. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafiina wa zurina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tukshifu biha umumana wa ghumumana wa taqdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa yassir biha umurana wa umura azwajina wa umura walidina wa umura abaina wa ummahatina wa umura jamah fi hadal majlis wa umura ala kulli hammin wa bala'ana. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.